Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, semoga Allah Jalla Sana'uhu meneguhkan dan mengkokohkan serta menguatkan kita tetap berada di dalam agama yang mulia Islam dan berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, serta bermanhaj, bersikap dalam beragama, mengikuti salaful ummah dari para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para a'immatud din bersama kaum muslimin di timur dan di barat bumi, tersebar di permukaan bumi. Semoga Allah Jalla Zikruhu merahmati mereka dan merahmati kita sekalian. Allahumma amin. Di dalam Islam, perbuatan hamba dibagi dalam bab ibadah dan dalam bab muamalah. Bab muamalah sangat luas sekali, yang ia adalah hubungan antar manusia. Di antaranya berjual beli dan perdagangan serta syirkah, perkongsian, kerjasama dan seterusnya yang masuk dalam bab buyu. Hukum asalnya boleh, sampai datang larangan. Boleh Amr berjual beli dengan Zaid atau sebaliknya. Boleh juga Amr tidak berjual beli dengan Zaid. Ada kebebasan. Misalnya seorang pengusaha atau pengusaha besar bekerja sama dengan
pihak asing untuk mengelola dengan pembagian hasil dan waktu yang ditentukan. Kemudian bersama berjalannya waktu, maka pengusaha ini melihat kerjasama yang tidak atau kurang baik. Kemudian ketika sampai waktu perjanjian, dia memutuskan hubungan kerja, hubungan perdagangan. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Saya bantu jawab, boleh. Perusahaan atau pabrik besar yang menampung sejumlah karyawan dengan kontrak 3 sampai 6 bulan. Sekarang biasanya seperti itu. Kemudian perusahaan atau pabrik melihat cara kerja mereka ini. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang baik, yang kemudian mereka pertimbangkan. Ketika mereka melihat ini kurang amanah, kurang baik, dan lain sebagainya, ketika sampai batas kontrak itu, maka perusahaan tidak melanjutkan kontrak lagi. Pertanyaannya, boleh tidak? Atau sebaliknya, karyawan yang tidak mau melanjutkan, karena dia melihat misalnya fasilitas kurang, gaji kecil, dan lain sebagainya. Kebebasan seseorang untuk memilih melanjutkan atau tidak. Lalu dia ketika sampai habis masa kontraknya, dia tidak mau melanjutkan lagi ke perusahaan itu. Boleh tidak? Jawabnya, boleh. Nah, salah satu bab muamalat yang diatur di dalam Islam, muamalah dengan orang-orang kuffar. Muamalah dengan orang-orang kuffar. Ulama, ya, di kesepakatan mereka tentunya para ahli hukum di dalam Islam mengatakan muamalatul kuffar jaizatun. Bermuamalah, berjual beli, berdagang, kongsi, kerjasama dengan orang-orang kuffar jaizah, boleh. Dan Nabi SAW berjual beli dengan orang kuffar. Jadi hukumnya hanya jaizah, bukan diharuskan. Bukan diharuskan. Baik itu mengambil tenaga ahli dari orang kufar untuk bekerja dengan kita, atau kerjasama, atau investor, tenaga asing, ya, kerjasama dari negara, antar negara. Jaizah, boleh. Siapa yang mengharuskannya? Tidak ada. Boleh. Kalau boleh, diserahkan pilihan kepada kita. Kita mau atau tidak? Ada kerjasama yang baik atau tidak? Ada keadilan dan keseimbangan atau tidak? Dan berapa batas waktunya? Ini ada pembicaraan luas dalam fikih Islam yang tentunya berdasarkan al-adillah minal kitab was sunnah. Dan orang-orang kuffar itu beragam. Ada ahlul zimmi. Ahlul zimmi adalah orang-orang kufar yang tinggal bersama kaum muslimin
dan ada jaminan keamanan dari kaum muslimin kalau dia tinggal di negeri atau negara Islam dengan membayar jizyah setiap tahun bagi laki-laki yang telah balik. Ya. Boleh dengan uang, boleh dengan barang. Ini ahlul dhimmi. Ada perjanjian. Ketika mereka mengingkari perjanjian, misalnya mereka membantu orang-orang yang memerangi kaum muslimin, maka perjanjian itu menjadi batal. Dan mereka bisa dikenakan hukum atau hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Itu di dalam Islam. Atau mereka misalnya mencaci agama Islam, mencaci Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencaci kitab Al-Quran dan lain sebagainya. Dengan sendirinya perjanjian itu batal. Jadi kalau saya uraikan dengan ayat tentu panjang sekali. Yang kedua, kafir yang kita kenal dengan kafir mu'ahad. Ahlul mu'ahad. Orang-orang kufar yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan mereka tidak berada di negeri Islam, mereka berada di negerinya. Negara-negara kufar mengadakan perjanjian. Baik itu perjanjiannya perjanjian antar negara atau perjanjiannya antar orang yang menjamin keamanan apabila orang kafir itu datang ke negeri Islam dan dijamin oleh seorang muslim. Maka jaminan seorang muslim adalah jaminan bagi seluruh kaum muslimin seperti pernah saya bahas di majelis Sahih Bukhari. Ini kafir atau mu'ahad. Dan kita dilarang menganiayanya, apalagi sampai membunuhnya. Diancam oleh Rasulullah SAW tidak mencium bau jannah. Karena Islam sangat memegang perjanjian. Ya. Yang ketiga orang-orang kufar yang kita kenal ahlul harbi. Nah kufar yang kedua ini, kalau mereka membantu orang-orang kufar yang sedang memerangi kaum muslimin, maka perjanjian mereka pun batal. Ya. Nah ada yang ketiga kufar ahlul harbi. Yang mengadakan, yang sedang berperang. Seperti orang-orang Yahudi sekarang, atau negara yang mereka sebut negara Israel. Padahal Israel itu nama Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Disebut kabilah-kabilah mereka yang 12 orang itu, 12 kabilah, 12 suku besar dari Bani Israel, dari keturunan Israel, Nabi Ya'qub alaihi salam dinamakan Bani Israel. Bani Israel. Jadi tidak tepat. Mereka senang menamakan negeri mereka dengan Israel. Kemudian orang mencaci maki Israel. Itu nama Nabi Ya'qub yang mulia alaihi salatu wassalam. Silakan buka surat Maryam ayat 58. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian al-anbiya wal mursalin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 58 surat Maryam, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil
wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka yang tersebut tadi sebelum ayat ini, orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari keturunan orang yang kami angkut bersama Nuh dalam bahtera kapal yang sangat penuh, dan dikaramkan seluruh yang ada di permukaan bumi saat itu, dan manusia yang tinggal hanya yang ada yang di kapal Nuh alaihi salatu wassalam. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim wa Israil, dan dari Israil nama Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, cucu dari Nabi Ibrahim, anak dari Ishak. Dan Ya'qub mempunyai anak 12 orang. Maka Bani Israel, anak cucu, ya Bani Israel. Al-Quran sering mengulang-ulang, ya Bani Israel. Diingatkan mereka akan bapak mereka, orang yang saleh, Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Bapak kamu adalah orang baik. Mengapa kamu mendurhakai Allah dan Rasulnya? Bapak kamu Nabi Allah. Mengapa kamu membunuhi para nabi? Bapak kamu seorang nabi. Mengapa kamu membunuhi para nabi? Bapak kamu utusan Allah, beriman kepada Allah, mendakwakan manusia ke jalan Allah. Mengapa kamu mendurhakai dan kufur kepada Allah dan Rasul itu? Diingatkan, ya Bani Israel. Seperti kita mengatakan, wahai anak orang yang saleh. Diingatkan bapaknya. Jangan bertingkah dan bersikap sebagai orang-orang yang durhaka dan ahli maksiat. Ingat, bapakmu orang baik. Ya? Di Israel, nama Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dia namakan negaranya Israel, ini tidak tepat. Yahudi. Ya, Yahudi. Ini sekarang ahlul harbi. Dengan yang mereka sekarang ini sedang membantai dan membinasakan saudara-saudara kita di Filistin, dan dibantu oleh Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, dan kaum musyrikin. Bahkan Amerika 100 negara lebih menyetujui gencatan senjata. Diveto oleh Amerika. Ini PBB memang tidak adil. Ketidakadilannya banyak. Salah satunya adalah negara-negara Timur Tengah yang begitu besar, negara-negara Arab bersama negara-negara Islam yang lain tidak punya hak veto. Yang punya hak veto hanya mereka. Ini ketidakadilan. Kemudian bahasa internasionalnya bahasa Inggris. Kenapa tidak bahasa Arab juga dimasukkan dalam bahasa internasional? Dan lain-lain. Kalau saya jelaskan tentu panjang lagi. Karena itu ulama mengatakan muamalatul kuffar jaizatun. Boleh, sekedar boleh. Kalau kita tidak mau, nggak ada masalah. Siapa yang mengharuskan? Dan kufar tadi ada 3.
Kemudian ulama mengatakan apa lagi? Illa, kecuali bay'un, bay'un ma yasta'inu bihi ahlul harbi 'alal muslimin, kecuali jual beli apa saja, perdagangan, kerjasama dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jual beli, ya, kecuali jual beli apa saja yang yasta'inu bihi, kalau nggak salah ya, ini kaidahnya, yang dengannya dapat membantu ahlul harbi, orang-orang kufar yang sedang berperang dengan kaum muslimin, alal muslimin, untuk menyerang, mengalahkan kaum muslimin. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena dengan sendirinya kita turut membantu. Sudah jelas perdagangan mereka, hasilnya mereka infakkan, mereka belanjakan untuk mengalahkan, berperang dengan kaum muslimin. Tidak boleh. Karena itu sebetulnya boikot hal yang biasa. Tapi sebagian kaum muslimin tidak paham dan berbicara bahwa boikot itu begini begitu. Ada yang mengatakan harus izin ulil amri. Di mana dalilnya harus izin? Apa antum mau berdagang harus izin dengan ulil amri? Apa antum mau memutuskan kerjasama dengan orang kufar? Antum punya perusahaan besar, kerjasama dengan orang kufar. Kemudian satu saat antum melihat tidak baik, lebih bagus kita kerjasama dengan kaum muslimin, dengan negeri-negeri Islam. Antum putuskan harus izin ulil amri? Tidak. Antum mau buka perdagangan harus izin? Tidak. Tapi kalau ulil amri ikut campur, cakep dalam masalah boikot, kata orang Jakarta. Cakep. Gak ada urusannya dengan ulil amri. Ini hak kaum muslimin. Kaum muslimin berhak berbicara. Kata Nabi SAW, inna li sahibil haq maqalan. Sesungguhnya bagi orang yang memiliki kebenaran, diberi hak untuk berbicara. Sekarang kaum muslimin berbicara. Kejadian itu, sababul wurud hadis itu, Nabi SAW pernah berhutang dengan seseorang. Ketika sampai waktu, orang itu menagih. Menagihnya agak keras. Sahabat tersinggung, marah. Kata Nabi, da'uhu, biarkan dia. Karena dia benar. Dia benar. Hanya caranya kurang baik. Dia benar. Dia memiliki kebenaran. Yang orang yang memiliki kebenaran berhak berbicara tentang apa yang ia miliki. Kaum muslimin sekarang akan berbicara, dan dia berbicara, dan dia tidak mau memutuskan hubungan kerja, memutuskan hubungan jual beli dengan orang-orang kufar yang menjadi sekutu dan membantu Yahudi. Itu baiknya kalau kita tidak mengerti, itu tidak paham urusan ini, diam lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Walaupun dia ustaz. Ustaz tidak tahu semuanya. Keahliannya apa? Diam lebih bagus. Ya? Itu dia. Gak ada dalilnya. Harus izin ulil amri. Gak ada dalilnya. Dan kalau ulil amri melarang itu hak kaum muslimin. Kalau saya tidak membeli produk orang kufar, itu hak saya. Tidak boleh ulil amri melarang hak saya. Gak boleh. Lihat Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada para sahabat, da'uhu, biarkan dia. Dia punya hak dan dia berhak berbicara. Hanya caranya ini tidak baik. Hadis sahih Bukhari. Lalu dicarilah bayarannya oleh sahabat. Enggak dapat ontak yang semisal yang dipinjam.
Nabi yang dipiutangkan oleh orang itu. Ada yang lebih. Kata Nabi, berikan. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik membayar hutang. Dari situ keluar lagi bahwa membayar hutang boleh lebih. Hutangnya 1.000, dia kasih 1.200 misalnya. Tanpa perjanjian. Ketika ada perjanjian, harus demikian, harus lebih, itu riba. Itu riba. Yang jadi pembicaraan kita di sini, orang yang punya hak berhak berbicara. Tidak ada. Apalagi ulil amri tertinggi. Presiden setuju memboikot. Bahkan yang besar lagi, minyak. Wakil presiden menyetujui fatwa MUI. Ini ulil amri yang mana nih? Kalau ada ulil amri bawahan, ulil amri tertinggi, maka orang-orang yang punya jalur kenal dengan presiden, dengan wakil presiden, mengajukan, ditegur yang ini. Ini kok tidak ada kesamaan dan kenapa? Ya, ini tidak mau memboikot, tidak hak mereka. Pemerintah tidak memboikot tidak berarti mereka melarang kaum muslimin. Mana larangan pemerintah untuk memboikot produk Yahudi, produk orang-orang yang membantu yang puluhan jumlahnya, yang selama ini dibeli, diperjualbelikan oleh kaum muslimin. Ternyata mereka membantu penjajahan Yahudi atas Palestina. Terang-terangan bantu, menyokong. Apa kita mau beli setelah kita tahu dan tidak ada kedaruratan? Kedaruratan itu misalnya tidak ada cara lain kecuali harus beli itu dalam hal-hal yang sifatnya darurat. Dan boikot itu bagus bagi kaum muslimin, bagi negara ini, negara Islam yang lain, dan semuanya memboikot. Hatta di negara kufar diboikot produk mereka itu. Di Amerika orang memboikot. Masa di negara kita ini enggak? Ya kan di Amerika kita lihat sepi warung-warung itu, tempat-tempat makan itu, tempat kopi itu sepi. Itu di Amerika. Demikian juga di sebagian negara Eropa sepi, karena melihat kebengisan, kekejaman yang di luar, benar-benar di luar peri kemanusiaan. Lebih dari hewan buas Yahudi itu dibantai kaum muslimin setiap hari. Apa tidak tersayat hati kita, teriris hati kita? Air mata habis kaum muslimin, menangis setiap hari, sesak napasnya, melihat saudara-saudaranya dibantai dan tidak bisa berbuat banyak. Tapi Nabi yang mulia, ini keadilan Islam, ini turukul khair, jalan-jalan kebaikan di dalam Islam begitu banyak. Kita tidak bisa berperang dengan fisik memang, karena itu dibutuhkan keahlian, dibutuhkan perlengkapan, dibutuhkan izin dari ulil amri. Tapi untuk berjual beli tidak ada izin. Dakwah salafiyah, kaum salaf dalam hal jihad saf terdepan. Antum lihat tokoh-tokohnya, semua para imam berjihad, berperang. Kalau tidak fisik, dengan harta. Jahidul musyrikina bi amwalikum. Pertama bi amwalikum, menginfakkan. Karena mereka menginfakkan harta mereka, sebagaimana antum ketahui dan sering saya
ulang-ulang ayatnya agar dikenal oleh kaum muslimin. Mereka menginfakkan harta. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Tidak kita bacakan ayat ini, tidak kita tadabburkan ayat ini, kemudian kita mengatakan tidak usah boikotlah. Subhanallah. Di mana kita letakkan agama kita? Di mana wala kita dan barok kita? Karena alasan ini semua terkumpul dalam sebuah kamus besar yang dipenuhi dengan kejahilan. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta-harta mereka untuk apa, ikhwan? Kaum muslimin dengar, liyasuddu an sabilillah. Agar mereka dapat menghalangi, mencegah manusia dari jalan Allah, dari agama Allah. Keluarkan harta. Lihat sekarang produk-produk, brand-brand yang kita pakai setiap hari mendukung Yahudi, pendudukan Yahudi yang tidak sah, penjajahan Yahudi terhadap Palestina, ini itu puluhan. Tidak perlu MUI menjelaskan, terang-terangan tidak perlu saya menjelaskan. Dilacak dengan mudah, apalagi oleh orang-orang yang ahlinya. Dan sekarang telah terlacak. Bahkan ada yang sanadnya mutawatir, ada yang sahihun jiddan, ada yang sahih, ada yang hasan, ya ada yang dhaif. Tapi bisa dilihat ini secara ilmu hadis, karena kita di majelis hadis. Mereka membantu menyokong. Subhanallah. Antum bisa di internet di mana yang sahih, asal tepat, tidak liar, tidak acak. Dan sekarang sudah beralih, kaum muslimin sudah tahu dengan jelas. Awalnya memang liar, tidak tahu, sembarangan, serampangan. Sekarang sudah tertata rapi. Oh, ini yang harus ini. Bagus bagi kaum muslimin. Pertama, dia akan produktif. Air mineral ini saya harus buat air mineral yang lain. Ini tidak pakai. Yang ini nggak pakai, buat ini. Tentu jangka panjang. Bagus. Ada semangat kerja bagi orang yang tidak malas. Kaum muslim. Semangat usaha. Dan akan terjadi saling tolong menolong kaum muslimin. Saling beli sesama mereka. Jual beli sesama mereka. Ya, jadi tidak ada urusan dengan pemerintah. Kalau pemerintah menyetujui, menyokong, cakep. Bagus. Dan pemerintah sudah menyetujui. Ini ulil amri tertinggi. Bahkan negara-negara berencana waktu itu, termasuk Indonesia, menyetujui untuk memboikot minyak. Kalau itu dilaksanakan, mati Yahudi. Nggak ada minyak. Kita bisa berjihad. Bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Itu perintah dari Nabi SAW. Salah satu jihad harta, jangan kita belanjakan jual beli dengan mereka, yakni perang ekonomi. Itu perang, kan jihad namanya. Jahidul musyrikin bi amwalikum, menginfakkan dan menyetop mereka perdagangan. Itu bi amwalikum. Karena mereka ini jelas. Fasayunfiquna
Dan mereka kata Allah akan menginfakkannya, membelanjakannya. Thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Kemudian semua itu nanti akan jadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan berhasil. Karena kaum muslimin tidak akan diam. Antum lihat sekarang. Mereka menginfakkan, menyokong puluhan produk. Menyokong Yahudi untuk membantai kaum muslimin. Dibunuh. Ribuan pelajar mati. Ribuan anak-anak. Apa tidak menangis kita? Tapi kita tegar. Menangis dengan tegar. Bukan menangis lembek. Berani. Tidak takut. Kita pun perang sekarang. Perang ekonomi. Boykot. Sekecil apapun. Yang dapat kita boykot. Dari puluhan produk. Lihat sekarang. Dari jalur yang sahih. Jangan beli. Ya memang agak sulit karena itulah yang beredar di masyarakat. Ternyata mereka telah menguasai. Baru sekarang kita tahu dengan teknologi canggih ini. Puluhan tahun yang lalu kita tidak tahu. Selama ini mereka membantu. Dan setiap hari kita membelinya. Tsumma yughlabun, kemudian pasti mereka akan dikalahkan dan mereka menyaksikan kekalahan mereka. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Yang masih hidup di antara mereka menyesal dan dikalahkan. Yang telah mati di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu ila jahannam, ke dalam jahannam yuhsyarun, mereka dikumpulkan. Hidup dan mati mereka rugi. Itu keyakinan kita. Orang-orang mukmin hidup dan mati mulia. Jangan takut, jangan gentar, jangan cengeng. Harus dibicarakan terus. Jadi itu ikhwan, muamalatul kuffar. Ulama mengatakan jaizah, kecuali kalau jual beli itu, jual beli apa saja perdagangan akan membantu ahlul harbi untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah sekarang saja jelas, nyata, terang. Orang melihat dengan mata kepalanya, mendengar dengan kedua telinganya, menghafal dengan hatinya. Orang-orang itu menyokong, membantu dengan keuangan yang besar. Apa kita masih mau membeli produknya? Sementara saudara-saudara kita disembelih dan mereka menyumbang ke Yahudi. Jadi jual beli dengan orang kufar jaizah, boleh saja. Siapa yang mengharuskan? Bahkan Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab bahwa boleh mempekerjakan orang-orang kufar dalam keadaan apa sih? Dalam keadaan apa? Membolehkan orang-orang kufar muamalah dalam keadaan darurat. Ketika tidak ada pekerja muslim yang lain. Kita Imam Bukhari dan para ulama yang lain. Atau tidak ada yang ahli. Boleh. Tenaga ahli. Bukan mendahulukan kufar, tinggalkan kaum muslimin. Ya. Itu ulama memberikan bab seperti itu. Sampai demikian. Ya. Itu penjelasan tentang
muamalat. Jadi jaizah saja. Boleh. Bab muamalat. Dia mengatakan Nabi SAW telah mencontoh. Iya, Nabi mencontohkannya boleh. Tapi tidak ada larangan dari Nabi SAW untuk memboikot. Orang Nabi Musa bilang jangan boikot. Nggak ada. Kan bab muamalat tunggu apa? Bab muamalat tunggu apa? Tunggu larangan. Ya. Ada yang mengatakan lagi, kalau kita memboikot kan yang rugi, yang terkena dampak adalah kaum muslimin sendiri. Sahih, tapi itu belum nyata. Apa benar mereka di PHK? Sudah atau belum? Terjadi tidak? Yang di Palestina sudah terjadi atau belum? Jadi. Masa kita mendahulukan yang belum terjadi dengan yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan diancam terus? Itu pertama. Yang kedua, kan kemarin Sabtu sudah kita belajar, apabila ada dua mafsadah, kerusakan bahaya, pilih mafsadah yang lebih kecil. Di PHK sebagian kaum muslimin dikeluarkan dan lain sebagainya, betul mudarat mafsadah kecil dinisbahkan dengan pembunuhan ribuan. Demikian juga para pedagang. Ya jangan beli lagi produk itu. Produk itu jangan beli lagi. Ganti dengan produk yang lain. Iya, sama orang kufar juga yang punya. Tidak mengapa. Intinya adalah mereka membantu atau tidak. Tidak dilihat orang, mereka membantu atau tidak. Itu, ikhwan. Bagaimana yang kerja di itu? Cari kerjaan lain, dapat keluar. Itu. Ada jalan keluar. Nah, ini ada hikmahnya. Sehingga kaum muslimin bangkit. Ya, itu. Selain waktu, saya lanjutkan lagi bab muamalat dengan bersama dalil-dalil yang lain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita dari kitab tersahih sesudah kitabullah, yaitu kitab Sahih Bukhari. Sesahih-sahih kitab sesudah kitabullah adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita masih berada di Kitabul Wudu. Kitab Wudu bab 59. Silakan Suhel baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Jami' was-Sahih fi kitab al-Wudu. Babu bawl as-sibyan. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله بصبي ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
Ada rawi yang mau dijelaskan? Sudah sering ya. Sudah dikenal Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, Malik Al-Imam, Ibnu Syihab, Hisham bin Urwah dan seterusnya. Di dalam bab ke-59 Al-Imam masih berbicara mengenai najis dari kencing manusia. Bab baul sibyan, bab hukum air kencing anak laki-laki, bayi. Anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI, air susu ibu. Itu yang dimaksud. Dibawakan oleh Al-Imam dua buah hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama, hadis dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan utiya di sini, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin, didatangkan atau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak laki-laki kecil, anak kecil laki-laki, bisa ini bayi, balita. Fabada ala saubihi, lalu bayi itu, anak laki-laki itu mengencingi pakaian Rasulullah SAW, pakaian beliau. Fada'a bima'in, maka beliau meminta air. Fa'atsba'ahu iyyahu, lalu beliau memercikkannya ke tempat yang dikencingi itu. Tidak dicuci. Lebih tegas lagi hadis yang kedua, yaitu dari An Ummi Qais binti Mihsan. Saya kira juga diperkirakan oleh Al-Hafidh ya, kejadian pada hadis pertama adalah anak laki-laki Ummu Qais binti Mihsan. Karena annaha atat bibnin laha sagirin lam ya'kulit ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ia pernah membawa anak laki-lakinya sagir yang masih kecil, balita, lam ya'kulit ta'am, belum memakan makanan selain ASI, air susu ibu. Kalau sudah dikasih biskuit, dikasih susu instan, apalagi ya, makanan selain ASI, maka hukumnya lain lagi. Fa'ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrihi, maka Rasulullah SAW meletakkan balita itu di pangkuannya. Fabala ala saubihi, lalu anak kecil itu, laki-laki ya, mengencingi pakaian beliau. Pada abima'in, lalu beliau meminta air. Fanadhahu walam yaksilhu, kemudian beliau memercikkannya dan tidak mencucinya, menunjukkan bahwa air kencing yang najis adalah air kencing manusia. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari
pada bab ke-56 mengatakan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang penghuni kubur, kana la yastatiru min baulihi. Salah seorang yang disiksa di dalam kuburnya adalah karena tidak menutup aurat dari kencingnya, ya, tidak menutup auratnya ketika kencing. Walam yadhkur siwa baulin nas, dan beliau tidak menyebut kecuali air kencing manusia. Nah, berarti yang najis dari air kencing hanya air kencing manusia. Dikecualikan anak laki-laki, balita, bayi yang belum memakan makanan, maka ia tidak najis karena Nabi SAW hanya memercikkan. Bagaimana dengan bayi perempuan? Najis berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, dan antum bisa membaca di kitab-kitab hadis, sebagian hadis sahih dan sebagiannya saya bawakan di kitab Menanti Buah Hati. Kalau ada yang bawa, kita baca di sini, ya. Kitab Menanti Buah Hati. Dibedakan antara air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan dengan air kencing anak perempuan yang juga belum memakan makanan. Yang pertama, hadisnya tadi kita baca, bahwa Nabi SAW fa'atsba'ahu iyahu. Lafaz yang lain, fanadahahu walam yaksilhu, lebih tegas lagi. Beliau hanya memercikkan dan tidak mencucinya, menunjukkan bahwa air kencing bayi laki-laki, anak laki-laki yang masih menyusu ASI, air susu ibu, dan belum memakan makanan, tidak najis. Tidak najis. Adapun bayi perempuan, balita perempuan, najis. Itu ya ikhwan. Syariat ini masalah kencing antara laki dan perempuan saja dibedakan. Tidak disamakan. Air kencing perempuan, bayi dari kecil sudah najis, harus dicuci. Berarti semuanya tidak keluar bahwa yang najis itu hanya air kencing manusia dan kotoran manusia. Buang air besar, kotorannya ya, najis, jelas itu manusia. Najis ini masalah hukum syar'i, ta'abbudiyah. Karena itu harus datang nas, dalil yang jelas. Maka di antara najis yang ada dalilnya adalah air kencing manusia. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari dalam rangka membantah sebagian ulama yang mengkiaskan kepada air kencing hewan, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menyebut kecuali air kencing manusia, kecuali air kencing manusia. Nah, itu salah satu yang najis. Karena najis hukum syar'i, harus datang nas dari syari', keterangan yang jelas dan sahih. Oleh sebab itu, sebagian masalah najis disepakati oleh ulama, seperti air kencing manusia,
Sebagian lagi ulama berselisih tentang sesuatu itu najis atau tidak. Mengapa? Tadi saya sudah jelaskan. Lebih lengkap lagi. Bahwa hukum asal benda segala sesuatu itu suci apa najis? Suci. Najisnya mendatang. Ada nas, ditentukan ini najis. Seperti kita pernah membahas air liur anjing. Itu najis, liur anjing. Berarti sudah dua, kotoran manusia juga. Nanti ada darah haid, najis juga. Darah haid, najis. Kemudian babi berdasarkan, kata ulama, ayat Al-Quran yang menyatakan najis. Kemudian kita juga pernah membahas pada hadis ke 156. Silakan lihat. Al-Imam memberikan judul bab la yustanja bi rauthin. Tidak boleh beristinja dengan rauth. Rauth di sini secara lughah kata sebagian ulama dan dijelaskan oleh Al-Hafidh dikhususkan dengan kotoran kuda, bigol dan hamir, yakni kuda, baglah dan himar, keledai. Itu rauth. Nah, ini ada nasnya. Kita lihat, kita baca ulang hadisnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang hajat untuk buang hajat. Lalu beliau memerintahkanku untuk mencari dan memberikan kepada beliau 3 buah batu. Fawajadtu hajaraini wal tamastu tsalitsa falam ajidhu. Lalu aku dapati 2 batu dan yang ketiga aku tidak mendapatinya. Fa akhadtu rawthatan. Lalu aku mengambil kotoran rauth yang sudah kering tentunya. Fa ataituhu biha. Lalu aku berikan kepada beliau. Fa akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawthah wa alqa ar-rawthata wa qala. Kemudian beliau mengambil 2 buah batu dan melemparkan, membuang rauth, kotoran itu. Wa qala, dan beliau berkata, wa hadza riksun. Ini jelas. Ini najis. Nah, rauth najis. Rauth di situ kotoran apa? Kata ahli lughah, kali ini dalam bahasa Arab, maka harus dipulangkan kepada lughatul Arab. Tidak keluar dari 3 hewan, yaitu kuda, keledai, dan bigol atau baglah. Bigol itu adalah percampuran, perkawinan antara kuda dengan keledai, dikawinkan. Anaknya namanya baglah. Itu rauth. Apakah mau dikiaskan kepada kotoran hewan yang lain? Itu kias. Dalil tidak ada. Ya, itu najis. Kotoran hewan itu kalau terbatas sini, bahkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan bahwa yang diambil oleh Ibnu Mas'ud itu adalah dari himar, keledai, kotoran keledai. Keluar lagi hukum najisnya. Karena menentukan salah satu najis atau tidak
harus dengan dalil. Seperti nanti darah haid. Apakah bisa diumumkan seluruh darah, termasuk darah manusia, najis? Pendapat sebagian ulama demikian, memutlakkan darah itu najis. Tetapi di hadis dibicarakan hanya darah haid dan nifas. Selebihnya tidak. Kecuali darah babi. Babi najis semuanya. Karena nas Al-Quran. Daging babi itu najis. Ya. Ada. Jadi beberapa ya yang keluar dari kubul air kencing. Air kencing terbatas air kencing manusia. Kecuali air kencing balita. Anak laki-laki dengan syarat belum memakan sesuatu. Kecuali ASI, air susu ibu. Adapun bayi perempuan, maka dari sejak awal sudah najis. Maka menghilangkannya adalah mencucinya. Mencucinya. Kemudian mani diperselisihkan najis atau tidak. Yang lebih sahih sebagaimana nanti datang pembahasannya tidak najis. Madhi melihat kepada hadis itu najis atau tidak. Sebagian mengatakan itu umumnya madhi najis. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya. Ya. Kemudian wadi, tidak ada dalil, tapi dari asar juga najis. Gitu. Kemudian kotoran manusia, kemudian air liur anjing, kemudian raus tadi, yang terbatas hanya beberapa hewan, lalu darah haid dan nifas, dan babi, daging babi. Ya, ulama merujuk kepada sebagian dari ayat Al-Quran. Selebihnya diperselisihkan pembicaraan yang panjang di antara ulama, seperti bangkai najis apa tidak, gitu. Ya, nah, itu yang tidak ada perselisihan atau sedikit apa yang saya sebutkan tadi. Kencing, ya. Adapun mengkiaskan dengan kencing hewan yang dimakan dagingnya atau yang tidak dimakan dagingnya, ini perselisihan ulama, dan tidak ada nas untuk mengatakan bahwa kencing dari hewan yang dimakan, yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Jadi perlu kepada dalil. Ulama berdalil bahwa apabila hewan itu diharamkan dimakan, maka air liurnya, kotorannya najis. Nah, masalahnya ketika kita hadapkan kepada permasalahan kucing, bingung. Kucing bagaimana? Yang air liurnya tidak najis. Sahabat gini kan air, kucing kan air liurnya tidak najis. Kemudian kucing dilarang dimakan. Binatang yang haram dimakan. Dalilnya apa? Bertaring. Setiap yang bertaring itu pasti buas.
Mereka pun mengecualikan kecuali kucing. Ini hujjah yang tidak kuat. Katanya setiap binatang yang tidak halal dimakan, haram dimakan, najis. Bagaimana dengan kucing? Ulama membuat pengecualian, kecuali kucing. Apa yang mengecualikan kucing? Kan ini permasalahan najis. Ya air liurnya. Beda air liur dengan yang lain. Ini kan kita bicara tentang kotoran. Tentang kencing dan kotoran. Bukan tentang air liur. Paham gak? Jadi pengecualian itu tidak atau kurang tepat. Paham? Saya ulang. Para ulama mengatakan bahwa binatang yang dimakan dagingnya, dihalalkan dimakan dagingnya, itu tidak najis. Kotoran dan air kencingnya tidak najis, yang dimakan dagingnya. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW pernah memerintahkan sebagian orang yang datang ke Madinah terkena demam Madinah untuk meminum susu dan air kencing unta. Ini menunjukkan bahwa air kencing unta tidak najis. Tetapi apakah khusus unta? Mereka mengkiaskan dengan binatang yang dimakan. Permasalahannya kalimat yang dimakan ini ada taksis tidak umum binatang. Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab secara umum, dawab. Nanti akan kita bahas apabila masuk ke dalam permasalahannya. Kemudian mereka mengatakan bahwa diharamkan najis terhadap air kencing dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan, yang haram dimakan dagingnya. Permasalahannya adalah kembali kepada najis. Demikian juga air liurnya najis dan semuanya. Nah, timbul masalah ketika kucing itu air liurnya tidak najis. Nas hadis. Karena kucing binatang yang biasa beredar di antara kamu. Tidak najis. Tetapi kucing diharamkan dimakan dagingnya dengan dalil bertaring, binatang yang bertaring, dan itu pasti buas. Ya aja kucing kan makan apa dia? Makan sayur gak? Wah, kucing gak makan sayur. Kucing makan daging. Ikan, ayam, daging apa saja. Tetapi dia binatang yang biasa bergaul dengan kita. Karena air liurnya tidak najis, karena ia sering menjilat ini, menjilat itu. Ya. Kalau najis sangat memberatkan kita. Kalau najis sangat memberatkan kita. Nah, bagaimana mereka bisa memberikan pengecualian ini kecuali kucing? Padahal kucing binatang yang diharamkan dimakan. Oleh karena itu memerlukan dalil untuk menyatakan najisnya. Untuk menyatakan najisnya air kencing dan kotoran hewan-hewan itu. Kalau secara lughah, ya kotor. Baju yang kita kenakan dari pagi sampai sore saja kita katakan udah kotor nih, cuci. Padahal tidak najis. Kuah sayur
tumpah ke pakaian kita, kita katakan kotor. Padahal tidak najis. Air kencing onta kita katakan kotor, kita cuci, padahal tidak najis. Demikian juga dengan kotoran kambing atau air kencingnya kotor, tapi tidak najis. Karena untuk menyatakan najis sesuatu benda itu harus memerlukan dalil. Ini pembahasan tentang najis ternyata luas sekali. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Para pelajar silahkan mengarungi pembahasan di kitab fikih yang berdalil. Iya. Kita lanjutkan nanti, kalau waktu udah siang menjelang siang. Kita lanjutkan nanti bab ke-60 nanti ya. Pembahasan ini belum selesai, pembahasan najis juga belum selesai, masih ada darah, haid dan seterusnya. Ini perlunya ilmu. Tapi saya berikan kaidah kepada antum tadi yang disepakati oleh para ulama, bahwa hukum asal benda segala sesuatu itu suci sampai datang keterangan dalil yang menajiskannya. Dan ulama mengeluarkan dalil itu berdasarkan nas yang jelas, seperti raus tadi. Hadza riksun, ini najis kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua dengan cara istinbat, dikeluarkan hukum dari sebuah dalil. Seperti sebagian yang tadi saya menjelaskan. Misalnya ulama mengatakan bahwa bangkai itu najis berdasarkan dalil yang tidak langsung. Ada yang juga mengatakan langsung, ya, ini apabila kulit bangkai itu disabak, maka dia menjadi suci. Dari situ dikeluarkan hukum oleh ulama bahwa bangkai itu najis. Sementara ulama yang lain tidak memakai itu khusus untuk yang disabak. Karena Nabi SAW pernah memegang bangkai, memperbandingkan dengan kehidupan dunia. Kalau itu najis tentu tidak akan dipegang oleh Nabi SAW. Kemudian dalil yang lain bahwa yang diharamkan adalah memakannya. Begitulah, terjadilah pecah ulama. Sebagian mengatakan bangkai najis, sebagian tidak. Maka untuk membahasnya, caranya adalah yang disepakati dulu. Ini dia, yang ada dalil-dalil tegas. Karena ulama berdalil itu, para pelajar harus tahu, pertama nas tadi, hadza riksun, tegas nasnya. Yang kedua istinbat. Yang ketiga kias. Begitulah cara ulama berdalil. Dan di setiap permasalahan seperti itu. Maka itu kadang-kadang ada yang mereka sepakati, ada yang mereka perselisihkan. Silakan para pelajar membaca dengan baik dan melihat mana yang najis yang disepakati, mana yang diperselisihkan ulama, kenapa ulama ini berselisih, dan ini gitu-gitu. Nanti kita lanjutkan lagi, dan untuk Sabtu yang akan datang kita libur, dan bila
ada waktu luang atau lapang, insyaallah taala kita lanjutkan kajian ini. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.